Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, mahasiswa biologi IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, semester 4. Di video kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan mengenai teknik pengendalian mikroorganisme yang dapat kita lakukan di rumah. Pengendalian mikroorganisme adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Pengendalian mikroorganisme memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menghambat atau mengurangi jumlah atau aktivitas mikroorganisme. Yang kedua, membasmi atau mematikan mikroorganisme, terutama yang terinfeksi mikroorganisme. Dan yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Mikroorganisme dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Dapat dengan diminimalisir, dihambat, dan dibunuh dengan proses fisika atau bahan kimia. Proses-proses atau teknik yang dapat dilakukan untuk pengendalian mikroorganisme adalah sterilisasi, disinfeksi, sanitasi, antiseptik, filtrasi, pengendalian mikroba dengan suhu panas seperti pasteurisasi, indalisasi, boiling, dan flaming, pengendalian mikroba dengan radiasi seperti sinar UV, sinar ionisasi yang termasuk di dalamnya sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, dan pengendalian mikroba dengan bahan kimia. Nah, yang akan saya bahas adalah salah satu dari 8 teknik yang sudah saya sebutkan, yaitu teknik sanitasi. Teknik sanitasi itu sangat penting dalam mengurangi jumlah populasi mikroorganisme pada suatu tempat atau ruang. Prinsip teknik sanitasi adalah menciptakan lingkungan yang tidak menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Berbagai macam jenis mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur menempel pada tangan setiap harinya melalui kontak fisik dengan lingkungan. Dan diantaranya dapat menyebabkan atau menimbulkan berbagai macam penyakit. Untuk itu, mikroorganisme perlu dimusnahkan atau dicegah penyebarannya. Salah satu cara yang paling mudah dan paling tepat yang bisa kita lakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Jika air bersih tidak ada, dapat juga digunakan sediaan pembersih tangan yang mengandung alkohol atau antibakteri yang kita sebut dengan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan suatu produk sediaan cair yang penggunaannya tanpa menggunakan air. Produk ini memberikan aroma yang sehat dan segar pada tangan sekaligus membunuh kuman. Saat ini hand sanitizer tengah diburu oleh masyarakat karena untuk pemeliharaan kebersihan dan kesehatan tangan serta untuk pencegahan penyebaran virus. Pembuatan hand sanitizer dalam bentuk sediaan cair yang higienis, tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Bahan dan peralatan yang digunakannya sangat sederhana sehingga kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti saya membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat hand sanitizer buatan saya sendiri yang bahan-bahannya itu dapat kita temui dengan mudah atau dibeli dengan harga yang murah. Bahan yang pertama adalah alkohol dengan konsentrasi 70%. Lalu ada gel lidah buaya, ada botol semprot, ada essential oil atau minyak esensial, ada wadah dan juga pengaduk. Bahan yang pertama adalah alkohol. Alkohol di sini berguna sebagai antiseptik. Menurut Sugiono Saputra, peneliti mikrobiologi di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, idealnya sanitizer menggunakan bahan dari alkohol karena alkohol mengandung antibakteri. Bahan yang kedua adalah gel lidah buaya yang berfungsi sebagai pelembab. Dan bahan yang ketiga adalah minyak esensial. Nah, di sini minyak esensial ini berfungsi sebagai pemberi aroma wangi untuk menghilangkan aroma dari alkohol. Minyak esensial ini adalah bahan yang opsional, jadi teman-teman bisa menggunakannya ataupun tidak. Menurut Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan atau HAKRI, Profesor Arif Sumantri mengatakan bahwa minyak esensial itu bisa berupa minyak cengkeh, kayu manis, kayu putih, atau jeruk nipis. Kita hanya memilih salah satunya, dan yang saya gunakan adalah perasan jeruk nipis. Nah, yuk kita sekarang masuk ke tahap pembuatan. Tahap yang pertama adalah masukkan alkohol 70% dan gel lidah buaya ke dalam wadah. Posisi perbandingannya adalah 1:3. Jadi kalau kita ingin memasukkannya 3 sendok alkohol
Kita juga memasukkan 1 sendok gel lidah buaya. Nah, hand sanitizer sudah jadi, sudah siap untuk kita pakai. Nah, ada tips nih dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia selama proses pembuatan hand sanitizer. Yang pertama, selama proses produksi sebaiknya di ruangan ber-AC atau kamar yang dingin. Yang kedua, simpan hand sanitizer di tempat yang dingin, baik ruangan yang dingin atau lemari es. Yang ketiga, tidak boleh ada api atau merokok di ruangan selama membuat hand sanitizer. Yang keempat, formulasi hand drop yang direkomendasikan WHO tidak boleh diproduksi melebihi 50 liter secara lokal atau di apotek pusat yang tidak memiliki pendingin udara atau ventilasi khusus. Dan yang terakhir adalah hindari penyimpanan hand sanitizer terkena sinar matahari langsung. Nah, dalam upaya pencegahan COVID-19, penggunaan antiseptik seperti hand sanitizer bisa kita gunakan namun tidak berlebihan agar tidak terjadi iritasi pada kulit kita. Dengan membuat hand sanitizer sendiri, itu berarti kita sudah melakukan upaya pencegahan mandiri. Ini sekaligus upaya melakukan physical distancing dan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Selain itu, kita juga harus memelihara kebersihan lingkungan dan rumah, menjaga tubuh agar tetap sehat, serta mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Karena mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir adalah cara yang paling ampuh untuk membunuh virus. Apabila tidak terdapat air dan sabun, maka gunakanlah hand sanitizer. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.